Kembali lagi di Poros Elok bersama saya Patrick dan set ada Iron Man lagi. Iron Man. I'm the spirit doll. The spirit doll. I am the Iron Man. Hi Patrick. Hey Iron Man. Hi. Apa kabar lu? I'm good. I'm fine. Ya. Are you okay? Bukannya lu udah mati ya? I'm a spirit doll. I am spirit doll. God damn it. I'm a spirit doll, you know. Iya, lu temenan sama Annabelle dong berarti ya? Kind of. We just met in the intersection between heaven and hell. Oh, apa kabar Annabelle? He just got his first period. Nah, so Annabelle cowok. Gue kira cewek selama ini. Period, god damn it. Are you stupid or something? No, you said She's he. She's just got her first period, you know. Buset, boneka bisa pakai period ya. Fucking bleeding. Itu bukan periodnya, itu orang dimakan sama dia. No, I saw it running through her, you know, running through her. No. Halo Iron Man, kita sekarang berada di Poros Jalang. Yes. Kita hari ini tidak akan Poros Jalang, tapi kita akan Poros Jalang sesuai permintaan warga Poros yang mengatakan nggak usah bahas MU lagi capek. Okay, that's a good one. Ya, mau ganti pelatih juga gitu-gitu aja. You want me to tell Pepper Pot how is her taste like? Gak kebayang sih ya gue boneka softnya Iron Man begituan sama Annabelle. Sereman Annabelle nih daripada lu, men. Fuck, don't you watch Ted? Apa? Chucky? No, Ted. Apaan tuh Ted? Belum nonton gue. Ted, Mark Wahlberg. Oh, Ted, yang boneka. Yang boneka. We're talking about spirit doll, you know. Oh iya. Emang Ted spirit doll ya? Talk like this. No. Like this. That's an Iron Man. Itu childhood-nya seseorang hancur tuh barusan melihat image itu. Did I just ruin someone's childhood fantasy? Yeah, I think so. Dan gak cuma someone's childhood fantasy sih, orang dewasa yang suka film-film horor juga barusan rusak tuh gambarannya ngebayangin Annabelle sama tuh boneka. She's pretty hard in hell. Yeah, well, Annabelle is a sexy doll. She's got that, that look. But I don't like her hair. Oh, it's red, isn't it? Tapi no, it's too long. Gue mau tanya sama lu, Iron. Sometimes when she goes down, it just like she's busy with her hair when she's going down. Aduh, kena bibir, kena lidah gitu ya. Yes. Tapi kan makanya Iron Man. Gue tanya lu ada jari nggak Iron Man? Punya jari nggak? Nggak punya kan? Nggak punya jari kan? Nah, nggak punya kan? Nah, kalau lu punya jari, lu tinggal pegang rambutnya, tinggal diginiin aja. Grab her. Enak kan ditarik di kepang ke atas gitu. Kalau bisa kepang 2 gitu lagi. Bapak-bapak bicara soal beginian, ya Allah yang nonton. Okay. I just came back from Old Trafford. Oke, apa kabar Old Trafford? Kabarnya sih. It was hot like hell. It was hot like hell. Okay. Yeah. Because the Satan in the Old Trafford was burned. Kayaknya for my information, the information that I receive ya, katanya sih setan yang ada di Old Trafford udah minggat. Udah nggak tinggal di situ lagi, makanya udah nggak menyeramkan tuh kan kandang. They got burned because
some people sending prayers, a good prayer. Iya, kebanyakan orang baik, betul. Jadi udah. Yes, indeed. Too polite, man. I know, it's just crazy. The last time fenomena ini terjadi terakhir kali itu di tahun 1980-an. Bahwa seekor serigala bisa makan setan tuh baru terakhir kali 1980. Gila, lama banget ya. Yeah. 40 years something, and somebody decided to pray. Somebody decided to pray. Yeah. And yet dan skornya sama pula, 0-1 juga. Yes. And yet they still said that it was the manager's fault. Oh, please don't start me with that, because I'm going to go wild. Kan katanya gini, man, Iron Man. Ada dulu kan gue sering bilang tuh sama temennya gue, Fuad, yang kayaknya hari ini absen, yang lu gantiin hari ini kan. Nah, kata. I'm Fuad, actually. No, what is not. Iron Man? No, you're not. Yes, no. I am. No, if you're Iron Man, I'm Captain America. Like paper pots. Mau gue ganti baju dulu nih. No. Ya, tau gak, dulu kita itu ngomong kan bahwa ya lu gak bisa 100% nyalahin pelatih, karena kalau pelatih lu salahin, ya lu harus lihat lagi, kalau pemainnya gak ngejalanin perintah dari pelatih, ya sistematisnya seperti mana pun gak akan jalan. Dulu kita sering bilang kayak gitu, man. Tapi dulu tuh kita dibantah, dibilang, elah emang dasar pengacaranya Ole, apalah, buzzer Ole lah, apalah, dibilang, yang beli pemain siapa, yang ngatur strategi siapa, masa gak bisa nerapin, tegas dong, bla 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 bla, kan gitu kan. Nah sekarang gue kaget. Last night tiba-tiba Rangnick was so straight, ya, put Bruno on the bench. Ya. Fred on the bench, gitu ya. Put Rashford on the bench, gitu. Still should have put Ronaldo on the bench, though. Should put Ronaldo on the bench. Ya, cuman masalahnya ketika pertandingan akhirnya kita kalah kemarin, dan gue agak-agak nyindir lah di tweet gue. Tiba-tiba ada ex-bolot, gue tahu banget ini ex-bolot karena dulu sering gue lihat dia ngoceh-ngocehnya. Tiba-tiba dia ngomong gini, ya gimana? Sabar dong, baru satu pertandingan, ada proses. Gimana caranya pemain mau sistemnya pelatih jalan kalau pemain gak ngejalaninya? Gue langsung, oh man, ini harus gue quote repeat dan gue harus ngomong. Ya bukan, gue nggak suka orangnya, man. Iron Man, gue bukan tipikal yang bilang I told you so atau yang loncat-loncat di atas kesalahan orang. Cuman you're type of guy who said at the end of the day. Ya, well, cuman ya at the end of the day kemarin gue harus melakukan itu karena gue langsung bilang, hello, gue dari kapan ngomong kayak gini, tapi lu bilang gue buzzer Ole. Nah sekarang ketika udah Rangnick, lu bela manajer dan lu nyalain pemain. Apa nggak udah kebalik dunia ini? Walaupun kita juga, ya gue tetap akan dukung Rangnick, cuman ya ibaratnya gini lah, kalau dulu lu bilang kita di poros lagi ini nggak objektif, aduh ngaca deh bro. Men, bawa Fuad, lu ngapain sih ngerasukin Fuad kayak gitu? Fuad tuh udah jelek, ditambah kayak gitu lagi makin jelek, tahu? Balikin. No, I'm in charge today. Oke, Iron Man. Lu kayak ngomong sama Panji, today, you know? lu kerasukan Panji lu ya? Iya, Herman is Panji spirit doll. Oke. Iron Man, lu kenal sama Herman gak? Lu kenal sama Herman gak? Heard about him quite a lot, but never met him in person. Oke, yes. Lu harus main-main ketemu sama Herman ya. Sekali-sekali. He's so emotional. Iya, makanya titip pesan dari gue. High temper. Makanya, nih gue titip pesan buat Herman ya, Iron Man, kalau lu ketemu lu bilang aja ya. Man, lu jangan marah-marah, jangan suka marah-marah. Namaste, nggak baik marah-marah. Ini 2022. Just like Fuad, gitu namaste. Elah itu lagi tuh pesan gue juga tuh buat Fuad ya. Kaleman, 2022, ingat udah tua. Nih gue aja udah ada rambut putih, tadi pagi gue ngeliat di kaca gue stres. Anjing udah ada rambut uban gue. You're just like a dirty grandpa. I am dirty, but I'm not a grandpa yet. Semoga gue belum grandpa sih. You are dirty. Lu kagak punya anak kan, El?
Males gue ngomongin United sudah. Apa ya, lagi? Gimana? Apa yang mau dibaca? Ya. Lemas, gue tidur. Gue aja tadi bilang, lah dia tidur. Dodol. Ngapain lu tidur? Lagi siaran, Dol. Jangan tidur. Okay. Dol, I am Dol. Ya kan lu Iron Man Dol. Jadi ya gue manggilnya Dodol. Gitu. Okay. Panggilan manis tuh, panggil saya. Jadi ya apa ya? Tadi gue sempat akhirnya kita ngebahas tweet nih sebenarnya. Tadi gue sempat baca Twitternya Panji Suryo. Dia bilang, gimana lagi dong, namanya udah cinta. Walaupun kita tahu gak bakal menang, ya nonton aja tetap 90 menit. Gue bilang, gue tinggal tuh pertandingan. Dan literally memang gue tinggal sih kemarin Iron Man. Menit ke 50 sampai 60 awal tuh gue tinggal boker gue. Karena gak bakal juga bisa menang. The way we played yesterday was in the middle of the night, you're boker. Iya, mules perut gue ngeliat pertandingan yang kemarin itu. Are you sure? Iya, gue sure. Soalnya gue nge-snack dan badan gue tuh mungkin udah gak terima. In the middle of the night? In the middle of the night. In the morning malah itu, men, subuh. Udah jam 2 kan. Pokoknya it was sebenarnya gini, kalau kita bilang Norwich, pertandingan lawan Norwich itu jelek ya. That was one of our bad game lah versus Norwich. Terus lawan Newcastle it was bad but not as bad as Norwich. Tapi kemarin that was probably our worst game. Mau under Ragnik, mau under, kalau gue bilang under Ole nanti pada protes lagi pada komen ya. Dibilang 5-0 apa. Cuman lu harus lihat bahwa there is no kolektivitas di pertandingan kemarin kan. Lu nonton kemarin gak, men? Iron Man lu nonton gak? Lu yang nonton apa? I watch from heaven. You watch from heaven. How was the view? Was shit, right? No, the view was beautiful, but the players was shit. Ya itu. The players were shit. Lo bayangin ya. Lo punya pemain berkualitas semuanya di depan itu apalagi. Tapi ada opsi lo kiri kanan lo ada yang terbuka. Lo pilih decide untuk shooting sendiri. Ketika lo bisa, ya itu Sancho bikin kayak Ronaldo gitu. Sancho yang left. Pertama Ronaldo like free di kiri. On your left. Iya. Kalau kayak kata-kata Amerika, Falcon coba Captain America kan on your left. On gitu your kan. left. Nah mungkin Ronaldo kemarin nggak bilang on your left gitu. Jadi Sancho nggak sadar. Jadi itu satu. Udah gitu. Cavani. AWB gue bilang kemarin agak lumayan lah ya. Untuk dia kasih 2 opsi. Cuman mungkin dia mikirnya Cristiano Ronaldo Superman kali ya. Yang umpan pertama ketinggian. Seharusnya lu yang heading Iron Man, lu kan bisa terbang. Nah, yang kedua itu passingnya itu udah tepat banget, ukurannya itu udah diperbaiki sama AWB. Tapi malah telat headingnya, kan gitu. Terus Cavani, gila, nggak tua nggak muda, semua sama aja. Greenwood free, nggak passing. Jadi gue nggak ngerti, mungkin Cavani mikir biasanya lu nggak mau passing kan, nih gue juga bisa nggak passing, enak nggak kayak gitu kan, mungkin ya. Tapi ya at the end of the day it was a shamble, it was a bad game. Yeah, I know. Gue udah give up sih, man. I can't stop it. It's udah jadi sebuah kebiasaan. Tapi udahlah. You can stop smoking. Why don't you can stop say at the end of the day? Karena smoking is bad for your health. At the end of the day, it's actually good for my health. But bad for the viewers. No, I think it's good for my viewers too. Nah ya, paling gue tiba-tiba nanti keluar t-shirt yang tulisannya at the end of the day. Kalau namanya YouTuber kan kayak gitu. Then make it happen. Well, nggak bisa. Gue lagi fokus untuk bikin Bedeba dulu. Terus, are you sure? What is Bedeba? I'm sure. Bedeba is a football team yang plays bermain dengan bahagia, singkatannya. With happiness? With happiness. Jadi lu main tujuannya mainnya itu berbahagia. Jadi lu main happy aja datang ke sana. Sampai lu main hancur-hancuran, lu bikin emosi kaptennya. Nah, akhirnya lu dibagi-bagi sama kaptennya. Nggak bakal ada lagi bahagia lu. It's a hoax. Bedeba of Manchester United. Who's the best? Bedeba of Manchester United. Ya Panji Suryo nah. Gila lo.
Atau ini, no. Fanny Roy, no, Fanny Roy. Apa istilah dia? Gistelroy. Tapi ya itu, kemarin tuh benar-benar gue bilang sih nggak ada kolektivitas. Terus kalau dibilang kita outclass, sebenarnya nggak outclass, out motivated iya. Dan yang paling ironik adalah yesterday was the first game. Iya, maksudnya itu the most ironic thing was selama ini meme, kata-kata, pengejek-ejekan, bahkan sebelum pertandingan gue sempat space bareng sama teman-teman di Real Madrid. Itu mereka masih yang ngata-ngatain yang namanya Phil Jones. Tapi ironically kemarin yang ratingnya 7,5 yang ratingnya 7,5 was Phil Jones. Cristiano Ronaldo 0,5. De Gea was 7,05. It doesn't make any sense. 7,05 for CR7. Ya, I don't know doesn't why. Make any sense for me. Mungkin karena dia ngejar-ngejar bola, dia masih semangat sampai akhir mungkin ya. Tapi I don't know why. Tapi maksud gue itu yang sangat ironik adalah the player yang udah nggak main selama 2 tahun. Ya, the last time Phil Jones played itu adalah sebelum pandemi. His best. He gave his best. Dan itu yang perlu gitu loh. Sama kayak pertandingan sebelumnya waktu kita lawan Burnley. Scott McTominay gave it all. Ya, dan kemarin juga Scott McTominay was okay. Suddenly it was disappear last night. Sebenarnya nggak disappear, what? He can't do everything alone. Itu kalau yang gue perhatiin kemarin, dia maju ketika yang lainnya nggak ikut semangat bermain. Kalau yang waktu lawan Burnley kan everybody played together as a team. Jadi dia bisa berperan. Kemarin tiba-tiba kayak yang I don't know what Matic is doing, I don't know what Cavani is doing. Greenwood kayak bingung mau di mana. Ketika Bruno masuk agak mendingan ya di awal-awal. Tapi ya, dan ketika dia dapat bola terus dia dribble nggak jelas akhirnya kehilangan pas di depan gawang. It was fucked up. Yeah. Phil Jones juga jangan lose. Walaupun he was one of the best consistent player kemarin. Tapi he did one big mistake yang leading to goal kan. He could have had it anywhere, tapi dia headnya balik kepada pemain Wolves di tengah-tengah. Iya ke crowd-nya ya. Kalau kayak kata Koci ya dia ngumpan ke kerumunan. Nah masalahnya salah kerumunan cuy. Kerumunannya bukan teman tapi lawan. Jadi ya it was a crazy game to be honest. Dan gue jujur kemarin tuh kalau menurut Iron Man sih ya, menurut saya gitu ya. Ya, Iron Man. Kayaknya memang tim ini sudah ya seperti kata Bang Fu gitu di episode awal bahwa United perlu diruqyah. No matter how hard you try to fix the problem at the club gitu ya. At the end of the day, still remain the same. The problem still remain the same gitu loh. It's just like a curse. It's just like a curse, you know. It's a curse gitu. Karena you name it lah gitu. Siapapun pelatih yang pernah datang gitu ya. Kemudian beberapa pola yang sudah dibawa, beberapa filosofi yang dibawa oleh beberapa pemain gitu. Okay, fine. Now you can say that it's only 4 matches without pengenalan terlebih dahulu, plus lo membawa sesuatu yang baru yang tidak pernah dimainkan sebelumnya gitu kan. Tapi masalahnya bukan cuma di situ, tapi ini pemain seperti ya kayak gue bilang demotivated udah gitu, nggak punya motivasi gitu loh. Lu kayak masuk lapangan tuh kayak cuma kayak lu sekolah ngisi absen doang, ya udah datang hadir duduk pulang. Kalau sekolah kan lu begitu, lu datang ke sekolah terkadang kan aduh gue malas banget sebenarnya sekolah gitu, tapi once lu udah sampai sekolah, kalau saat itu lu menemukan sesuatu hal yang seru, maka lu akan bersemangat. Tapi kalau tidak ada yang membuat lu bersemangat di hari itu, ya lu sampai pulang juga ya ogah-ogahan, kadang lu bolos lah ke kantin. Apalagi kalau pas gitu. Apalagi pas waktu jam istirahat gitu, lu ngeliat cewek gebetan lu lagi deket sama cowok lain. Lagi ketawa-ketawa, emosi yang ada bawaannya anjing lah. Mending madol. Uring-uringan gitu. Sementara kalau misalnya lu punya motivasi kan, wah, cewek gue digangguin ya. Oh ya udah, gue cari yang lain gitu. Nah ini yang tidak ada di pemain-pemain United menurut Iron Man gitu. Jadi mau siapapun yang lu taruh gitu. Dan menurut gue juga
oke lah kemarin we praise Rangnick gitu ya di gegenpressing, tapi setelah itu hilang gitu, hilang tak berbekas gitu. Dan kalau lu berani mencadangkan kalau lu berani mencadangkan Bruno, lu berani mencadangkan Rashford, kenapa lu tidak mencadangkan Ronaldo gitu loh? Karena dia takut kejadiannya sama kayak Allegri. Iya, nah itu. Jadi maksud gua tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mr. Rangnick gitu ya, ini akan menjadi suatu pekerjaan yang amat sangat berat bagi dirinya gitu menurut gua. Kemarin juga gue bilang kok di Spaces itu gue sempat bilang, dan di tweet gue juga gue bilang bahwa gue akuin Rangnick, gue akuin bahwa Rangnick itu jauh lebih bagus daripada Ole dalam arti mungkin dia punya lebih banyak pengalaman karena dia udah lebih lama di dunia manajemen gitu ya. Dia mau lebih banyak opsi lah mungkin yang bisa diputar-putar sama dia. Tapi one of the best thing yang came out of Ole was he actually knew where he wanted to take this club, kan gitu. Yep. The problem was, ya gue juga nggak nyalahin. Cristiano Ronaldo is one of our best player dan gue seneng banget dia udah pulang ke MU. Tapi he is also, ibaratnya samurai itu dua sisi daripada pisaunya itu sama-sama tajamnya gitu loh. Di satu sisi, yes, I'm happy that he came back. Tapi di sisi lain, it was not in Ole's plan kan. Dan itu it fucked him up real bad. Dan ini bukan gua nggak move on, gua justru membawa ini kepada poin gue yang ini. Kalau fuck me up very hard. Yeah, I know. But kalau misalnya Ralf Rangnick tidak tegas dalam pemilihannya dan dia masih juga yang khawatir tentang membangku cadangkan Ronaldo, it will happen to him. Dan siapapun manajer berikutnya will have the same problem again. If Cristiano Ronaldo does not perform, then you bench him. Sesimpel itu aja. Bukan berarti dia adalah legenda United, dia anak kesayangannya MU, apa semua terus dia untouchable. No, it doesn't work like that. Di MU tuh nggak ada yang untouchable. Seorang Eric Cantona aja dicadangkan kok, di bangku cadangkan bisa gitu loh. Seorang Roy Keane aja bisa dimaki-maki, dibuang sama Sir Alex, bahkan Beckham aja dilempar sepatu kan gitu. There should not be a favorite child di MU. It should be a collective game. Dan kalau manajernya nanti udah bisa melakukan itu, gue yakin pemain-pemain itu juga akan lebih disiplin, lebih memikir bahwa oke, kalau gue nggak perform, gue nggak akan main. Kalau kayak kemarin Bruno di bangku cadangkan, oke mungkin sekarang Bruno mikir, gue nggak perform, gue dicadangkan. Bukannya dia akhirnya mikir bahwa oke, ini Rangnick bagus dalam disiplin, kalau lu nggak perform di cadangan. Yang ada dia lihat, lah kemarin Cristiano Ronaldo waktu lawan siapa yang dia bikin banyak kesalahan tuh? Newcastle. Lawan Newcastle juga dia nyatanya nggak perform, tetap dimainin. Yang ada bukan dia malah jadi salut sama Rangnick, kecemburuan. Yang ada ya elah, ya balik lagi kayak dulu dibilang kan oleh mau apapun Fred tetap main, McTominay, Fred selalu kan gitu. Udah dua game Fred tidak main. Nah iya, nggak, kalau sekarang kan ada akhirnya kalau dulu kan di bawah Ole kan dibilang McFred kan yang selalu ini anak kesayangannya Ole. Nah sekarang malah jadinya kayaknya Cristiano Ronaldo can do no wrong kan gitu. Apapun ceritanya, mau namanya dia underperform juga tetap akan main. Dan gue nggak tahu lagi kalau adalah sedikit sparknya Bruno pada saat dia masuk ya, pada saat ada. Mistar, kemudian free kicknya dia yang terukur, disundul Ronaldo cuma offside gitu ya, dan apes menit terakhir tendangan bebasnya ditepis dengan sangat fantastis gitu kan. Iya gitu. Tapi, keren sih, penyelamatan yang bagus sih. Itu benar-benar menyelamatkan Wolf gitu. Dan ya ada juga kesalahan yang beberapa kali dia kehilangan bola. Cuma satu yang gue sorot adalah Ronaldo ini mulai kayak LeBron. Iron Man doesn't like LeBron. Dia nyambung nih ke LeBron James. Dikit-dikit protes ke wasit. Dikit-dikit. Iya, nah itu gue juga nggak suka tuh. Ya, kemarin yang heading yang pertama ketinggian dia tunjukin ketinggian. Udah gitu udah agak pendek dia bikin gini. Dude, mungkin yang terakhir yang dia protes sama hakim garis. Iya, nggak, maksudnya gini loh. Kalau gue perhatiin, Cristiano Ronaldo ini udah mulai kayak netizen gitu loh. Selalu nyalain orang lain tanpa mau mengoreksi apa dirinya. Mungkin kesalahan itu di gua kali ya. Betul. Karena beberapa kali juga lu dapat bola lepas gitu. Tapi satu lagi yang harus disorot adalah
kembali tidak dimainkannya Van de Beek. Ya. Ya, Gue juga bingung. Kenapa nggak main? Lu memainkan dua pemain yang sangat punya tipe bermain melebar di Greenwood dan Sancho gitu ya. Mungkin ya maksud lu untuk merenggangi pertahanan lawan. Cuma kan sejatinya dua gelandang itu kan juga bagus bermain di belakang striker gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu yang untuk beberapa plan kemarin mungkin kayak Burnley it works gitu ya. Tapi pada saat itu tidak berhasil kan harusnya lu punya backup plan. Nah, kalau di sini kalau misalnya gua ruthless gitu ya, gua akan bilang justru Rangnick yang miskin taktik gitu loh. Ya, the formation kemarin change sih dia. Akhirnya kan berubah jadi 5-2-3 kan. Pas detik-detik terakhir yang dia masukkan Elanga. Cuman maksud gue itu, gue setuju banget sama lo. Udah pakai 3 back itu dia. Gue setuju banget sama lo, yang Iron Man. Nah, bahwa kayak ketika lo lawan Burnley yang mereka more open to attacking you. Dan yes, you can play 4-2-2-2 itu dengan aman, dengan nyaman gitu. Tapi ketika you meet a low block, dan 2 kali kita ketemu tim yang mau main low block, balik lagi penyakit yang dulu lagi jadinya. Dia reset lagi, sekarang Rangnick harus berpikir lagi, gimana nih cara gue ngebongkar pemain tim-tim yang low block lawan MU. Dulu udah dapat solusi kan, dengan formasi 4-2-3-1-nya itu, walaupun justru malah akhir-akhir ketika lu dapat ketemu tim yang mau menyerang, malah lu yang jadi keteteran kan gitu. Cuman yesterday it was, selain memang formasinya juga menurut gua nggak cocok untuk ngadapin Wolves kemarin, ya pemainnya tetap aja ya balik lagi semua namanya sistem apapun yang diterapkan oleh pelatih. Kalau pemain doesn't show up for the game, tidak punya motivasi, ya udah selesai. Iya, lu bayangin aja, seorang Paul Scholes yang notabene adalah orang yang paling jujur dan orang yang paling cuek juga dan paling kalem sebenarnya. Dia nggak akan ada yang namanya tiba-tiba, ya dia bisa ruthless ngomong, tapi nggak pernah yang sampai ngomong kasar kan gitu. Kemarin dia ngeposting, nggak pernah. Dia itu baru pertama kalinya, gue udah ngikutin dia dari pertama kali dia buka Instagram dia. Dari pertama dia bikin Instagram, gue udah ikutin dia. Nggak pernah dia sampai nulis yang this is fucked up. The F word. Iya, the F word. No, fucking joke dia bilang. This is a fucking joke kan gitu. Because it is a fucking joke. The Manchester United players are a fucking joke saat ini. Karena lu masih nggak sadar apa arti badge itu di dada lu itu bagi penonton-penonton yang di seluruh dunia ini. Lu turun ke sana itu bukan untuk lu lagi, lu mainnya itu untuk kami kan gitu. You play for us, you play for the fans kan gitu. Dan ada yang namanya standarisasi yang kita harapkan dari lu gitu. Apalagi kita punya namanya, ya harusnya seorang Cristiano Ronaldo nggak perlu dikasih tahu, seorang Edison Cavani nggak perlu dikasih tahu karena lu udah cukup lama berkecimpung di dunia ini gitu loh. Dan apalagi seorang David De Gea yang lu udah ada di klub ini 11 tahun lebih, lu harus tahu bahwa ini yang hal ini nggak dibutuhkan. Passionnya Bruno Fernandes selama ini menggambarkan bahwa lu udah tahu dong apa yang diharapkan sama fans MU. Ketika lu nggak bisa deliver, tapi lu udah usaha, kita masih akan tetap applause. We appreciate you. Tapi ketika lu muncul dan the best player on the pitch was a guy who didn't play for 2 years, itu benar-benar mempermalukan lu. Ya, itu dan kemarin. Humiliating. Ya, humiliating. Udah gitu dengan sekonyol-konyolnya. Dan aduh, gue nggak ngerti lagi nih. Yang namanya media sosialnya MU ini benar-benar harus dipecat, diganti deh kalau gue bilang. Lu baru ngalamin kekalahan dan lu keluarin, I know it's udah ada di agenda kan apa semua, tapi lu bisa tunggu dong. Lu di situ player of the month-nya David De Gea, gue udah nggak tahan lagi tuh, langsung gue samper. When David De Gea is your player of the month, that means your defense is shit. There must be something wrong with your team. There is something wrong. Bukan there must be something wrong, tapi there is something wrong. There is something wrong ya. There is something wrong with the team. Iya. Gitu. Karena kalau gue yang gue harapkan David De Gea never becomes player of the month. Kenapa? Artinya dia nggak perlu menunjukkan kemampuan dia kan gitu. Iya, dia perlu menunjukkan kemampuannya dia. Dia tetap harus menunjukkan kemampuannya dia. Cuma itu adalah sebagai tugas dia gitu loh, bukan menjadi tugasnya, suatu malah dia jadi penyelamat yang double gitu. Iya, he's not the savior gitu. Harusnya back lu lebih melindungi lu, gelandang lu lebih bisa bermain lebih apik untuk membantu penyerang lu gitu ya. Dan
satu lagi yang gue lihat semalam menit terakhir tuh Rashford yang ngasih passing begitu gitu ya, itu oh my god, it was a simple pass gitu. Iya, it was a simple pass. Anak-anak yang masih di no regret gitu loh. Iya, yang anak-anak di SSB aja bisa kali passing through pass yang sesimpel kayak gitu. Lu orang jelas-jelas tuh yang namanya Ronaldo udah ready, udah running, udah tinggal passing aja, lu tinggal passing ke depannya dia aja. Nggak perlu lu timbang, nggak lu perlu perkirakan berapa kecepatannya. Ronaldo will get that ball. Cuman kalau arahnya ke dia, kalau arahnya ke kiper mah ke kiper ya nggak akan ketemu gitu. Jadi itu makanya akhirnya kemarin Bang Fu memutuskan untuk mengunfollow semua akun sosial media pemain United. Karena menurut Bang Fu, ya ngapain lagi gue kasih likes gue buat lu. You don't deserve my likes. You don't deserve my likes. Got my point? Do I deserve your like? What? Your point. Oke. Jadi I got your like. Dan gue ngerti maksud lo. They don't deserve my like, so I have to unfollow you. Walaupun maybe it's just a small impact kali ya, but I don't care gitu loh. Gue bisa dibilang gaji mereka dari fans kok. Gitu loh. Dan betul. Jadi ya kesimpulannya sih sebenarnya apa yang udah kita ucapkan selama 2 tahun terakhir ini, 3 tahun yang total Asporo Salam. Ya yang kita selalu ucapkan, as long as the players do not play for the club, ya kita udah resultnya nggak akan pernah ada. Dan ya it's a curse gitu ya, to take it, udahlah selesai gitu. Kalau lu masih kuat mental, ya lu tetap nonton United, tetap support. Tapi kalau mental lu nggak kuat, ya udah leave it gitu loh, udah selesai. Lu mau namanya pelatih lu David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho yang udah juara sampai treble bersama Inter, Ole Gunnar Solskjaer dan sekarang Ralf Rangnick, mau nanti pun kita dapatnya Ten Hag, mau namanya siapa pun, it doesn't matter. Karena selama pemain bermainnya seperti itu, it does not matter. Seriously, it does not matter. Mau sistem mainnya 4-2-2, 4-2-3-1, 4-5-2, mau apalah lu bikin di situ. 4-5-2 kelebihan dong pemainnya. Intinya, siapapun yang lu jadikan manajer, it doesn't matter. Kenapa? Kalau pemain itu tidak bisa perform, ya nggak akan ada sistem yang dijalankan. So, kalau gue bilang ya, balik lagi, sorry kalau gue terkesan nggak move on, cuman ada beberapa yang fans KW-KW yang di luar sana yang memaki-maki seorang legenda karena menganggap dia miskin taktik apa segala. Semoga tadi malam itu menggambarkan kepada lu kesalahan fatal lu selama ini, terlalu buta untuk melihat bahwa pemain lu terlalu kemakan omongan yang dibilang bahwa ini mobil Ferrari, supirnya supir angkot. Sorry guys, itu wujudnya Ferrari. Lu pernah nggak main-main lu main-main ke Lenteng Agung, itu VW Kodok, lu bisa ubah jadi Porsche. Ya, tapi at the end of the day, itu cuma VW Kodok. Mesinnya mesin VW Kodok, bukan mesin Porsche. Jadi walaupun tampangnya kayak Ferrari, MU ini, onderdilnya itu tetap Daihatsu, man. Ya, bukan Daihatsu jelek ya, tapi ya it was never meant untuk racing gitu. Jadi, be objective lah. I hope semuanya sekarang bisa kita satu boat untuk mengatakan bahwa pemainnya yang harus mengubah diri. Ketika Fuad selama ini bilang Paul Pogba is shit dan gak pantas untuk bermain dengan MU, there's a reason why he said that. Ketika gue mengatakan Jesse Lingard udah mending lo cabut aja ke West Ham, there's a reason for us to say that. Apalagi dengan postingan dia kemarin kan. Oh iya, kan gila ya. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dia bukan ngomong, dia bukan posting gitu kan. Ngepost gitu, maksud gue ya memang udah fuck up aja nih, klubnya itu udah fuck up aja gitu. Dan ya you deal with it lah. Kalau lu masih kuat iman, kuat mental, ya lu tonton. Lu mau marah-marah silakan. Tapi kalau lu berharap lebih gitu ya as I said gitu loh. Manage your expectation aja. Manage your expectation. Ya, kata Patrick tadi, ini gila. Ferrari. Bro. Dengar nggak? Dengar. Terus? Ini Ferrari bisa jadi mesinnya mesin Daihatsu. Terus lu suruh balap dengan mobil yang memang mesinnya Mercedes, mesinnya itu Lambo, mesinnya itu mungkin Le Mans segala macam ya nggak bisa. Lu cuma polesan lu aja yang bagus sehingga orang tertarik. Kan orang tertarik nonton United karena polesan yang udah lama dari dulu. Oh ini United, gue mau nonton, gue senang segala. Tapi begitu ngelihat kemampuannya, ya ini bukan United yang pernah dikenal gitu loh kalau menurut gue.
Nope. Gitu. Jadi ya udahlah ya gitu, silahkan menjadi masokis gitu kalau lu masih kuat. Kalau enggak ya udah gitu kalau menurut Iron Man. Sorry Iron Man, gue boleh kasih masukan nggak Iron Man? Apa? Coba lu bilang kepada puppeteers lu, tolong jarinya Okay. itu jangan ditaruh di selangkangan lu. Terkesan lu punya titik. Gila gue gak fokus dari tadi ngeliatnya anjing ada titiknya keluar. Lu nggak fokus lihat titik. Something wrong with you, man. Kagak gue jadi. Man, there must be something wrong with you, man. No, I was like thinking like this. Okay, ini gue pakai kacamata. Emang blur tuh, nah itu dia ngaceng lagi. Menit keberapa itu? Lu tau gak kemarin? Lu ambil boneka Annabelle pakai jari kayak gitu deh, balik ke awal. Gila itu kalau stand up comedy udah balik itu. Kita membalikan kepada topik awal kan. Apa istilahnya? Cuman ya, nggak maksud gue. Seriously guys, seriously. Kayak gue aja kemarin habis nonton pertandingan itu gue nggak bisa tidur. Honest, gue nggak bisa tidur. Akhirnya gue kesel campur aduk dengan ketawa. Jadi lu gimana sih? Lu saking keselnya lu cuma bisa ketawa anjing lewat. Why so serious? It's Man United, man. Besok gue beli boneka Spider-Man. Fuck. Anyway. Nah, cuman ya maksudnya kemarin tuh gue nggak bisa tidurnya. Akhirnya gue nonton Netflix kan. Bangsat. gue nonton Squid Game lagi kan. Gue ulang nonton Squid Game sekali. Iya, dan gue jadi teringat satu hal yang di Squid Game itu kan. Makanya pas waktu gue nonton tuh gue teringat pertandingan. Gue pikir ini seharusnya ya pemain-pemain MU ini dimasukkan ke lapangan dengan bonekanya Squid Game itu. Terus yang betul-betul nggak perform ditembak. Mati lah. Cuman ya nggak terus bercanda ya. Jangan. Jadi Pak, ya udah kalau menurut Iron Man ya kalau lu udah tahu sekarang problemnya United apa gitu ya. Kalau lu masih kuat mental silakan ikuti. Watch. Kalau nggak kuat bye bye. Gitu. Ya bye bye aja nggak apa-apa, nggak rugi kok. Di alam Barca nggak ditanyain. Kemarin gua di surga nggak ditanyain tuh. Iron Man lu dukung siapa tadinya gitu? Enggak, gua nggak ditanyain gitu. Jadi ya udah santai aja gitu. Kalau lu masih mau menganggap itu sebagai suatu hiburan, ya lu tonton gitu. Kalau enggak, cuma pesan Iron Man cuma satu. Tunjukkan bahwa Man United tidak pantas mendapat likes dari lu. Karena even it's just a small matters gitu ya nggak apa-apa ya, lakuin aja gitu loh. Karena lu bayangin aja kalau mungkin ada ribuan orang yang akhirnya tersadar terus memang unfollow mulai ya akhirnya kan mereka akan berpikir bahwa ya kayaknya supporter mulai nggak dukung kita lagi nih gitu. Ini asal kalah posting kata-kata mutiara, di likes, ngapain? Istilahnya gini. Gentleman doesn't need that. Ya, istilahnya gini. Hurt them where it hurts. Hurt them where it hurts. Iya. Sakiti mereka di mana betul-betul menyakitkan mereka. Dan apa yang menyakiti mereka? Kayak mereka ini adalah pemain sepak bola. Yes, mereka punya uang sendiri apa semua. Tapi mereka juga butuh yang namanya sanjungan. Mereka butuh yang namanya attention. Mereka butuh apresiasi. Mereka butuh itu juga. Mereka bukan untuk konten apa endorsement atau apa enggak ya, tapi it does help, bukan gitu. It does help them untuk dapatin sponsorship yang semuanya itulah dengan kontrak. So don't like them, unfollow them kalau perlu. Jadi biarkan mereka tuh fokus kepada pekerjaan mereka gitu, which is football gitu loh. Football. Dan kalau gue salah dulu timnas Italia itu pernah dilempar telur busuk pemainnya. Gue lupa tahun berapa. Ya karena bagi fansnya, bagi masyarakat Italia, lu mempermalukan negara gitu. Lu apa ya? Lu tidak
memberikan yang terbaik dari diri lu untuk lambang di dada lu gitu. So bagi gue United saat ini ya gitu, gue tidak akan mau memberikan likes gue even buat Cristiano Ronaldo. Cuma satu yang masih di follow sama Bang Fu itu cuma De Gea, lainnya nggak ada. Sementara Pogba kalau gue sih masih gue follow semuanya, gue masih gue follow semuanya, tapi gitu. Kalau Lingard nggak, kalau Lingard gue juga udah males. Saking malesnya, gue males nyari nama Lingard untuk di unfollow. Gue nunggu aja kalau pas kebetulan lo postingan lo muncul di gue, baru gue unfollow. Cuman ya. Itu sih. So ya udahlah, selama next game 2 minggu ke depan kita akan kesulitan. Kok gitu minggu ke depan? Minggu depan, hari Selasa depan. Kan itu apa Liga ya? Apa FA? Gue lupa. FA Cup kan kita. Kayaknya kalau FA Cup, cuma kalau Liga kan masih 10 harian lagi. Iya, kurang lebih. Iya, jadi ya udahlah. FA Cup kita lawan siapa, Min? Aston Villa. Villa tuh nanti di Liga. Gue lupa. Pokoknya lawan yang ini juga lah. Ya, Aston Villa. Enggak. Iya, double. Oh ya, Villa double ya, benar. Jadi habis lawan Villa ketemu Villa lagi di IPL gitu. So Iron Man mendoakan kalian semua tetap waras, kalian semua tetap sehat-sehat gitu ya. Santai aja. Kekalahan United semoga bukan menjadi kiamat bagi kalian. Masih banyak hal lebih besar dari kekalahan United. Oke? Kok Declan Rice West Ham kan? Declan Rice West Ham. Jack Grealish Aston Villa. Jack. Ya udah. Jadi ya. Ashley Young ya. Tapi ya udah, pokoknya itu nanti untuk another video lah. Pokoknya intinya kesimpulannya adalah we played like shit. We deserve to lose. Kita memang pantas kalah. Wolverhampton Wanderers kemarin pantas untuk menang, dan terakhir kali mereka menang itu adalah di tahun 1984 ya kalau nggak salah ya, Bang Iron Man ya. 80. Dengan skor 80. Nah, dengan 1980 dengan skor yang sama 1-0. Yang kita harapkan ya, semua fans MU harapkan adalah we can bounce from this, dan bukan cuma bounce satu pertandingan karena kemarin habis kalah lawan seri lawan Newcastle, kita bounce lawan Burnley, tapi sekarang kita balik lagi. Consistency is the key to win the league, karena liga itu adalah maraton. Kalau lu tidak konsisten, ya lu nggak bakal juara. Sama kayak Chelsea di awal musim tuh panas, semangat, semua orang diketawa-ketawain. Sekarang where are you? Setelah kalah. Setelah ditahan Carrick 1-1, sekarang lu nggak jelas kemana. Yang konsisten itu justru Manchester City, ya kan? Manchester City belum ada kalah. Kemarin anak gua si Ail datang ke kamar cuma ketawa, bilang, "Pak, kalah lagi Pak. Lihat nih City menang terus. Get out of my room." Cuman he has a point. Consistency wins you the league. Simple as that. Dah, itu aja lah. Itu aja lah. Thank you semuanya. This is Tony Stark signing off. Bye. Bye, Tony Stark. Bye.